Halo, jumpa lagi dengan saya, Ayah Hasna, akan melanjutkan tutorial tentang pemasangan towing depan atau tanduk depan dari Pajero Sport 2021. Jadi langsung aja ke langkah pertamanya. Pertama kali kita harus lakukan pembongkaran spakbor bagian dalam. Ini kenapa harus kita bongkar? Karena saat kita nanti masang bracketnya itu tempatnya terlalu sulit, terlalu sempit ya. Tuh terlalu sempit, jadi ini perlu kita bongkar. Jadi nanti akan sekaligus ini ya, bagian ini nanti ikut terbongkar juga. Jadi untuk melakukan bongkaran tersebut itu perlu kita buka klip seperti ini. Ini kalau nggak salah semuanya ada 6 ya. 1 sini, 2 sana lagi, 3, terus ada juga yang di bagian sini. Nah ini, bagian sini, pokoknya semua sekitar 6 biji. Kemudian baut ini juga, ini harus kita buka. Nah, baru nanti setelah itu kita lepas spakbornya. Tentunya harus kiri kanan juga ya, dengan langkah yang sama. Bagian sebelah kanan juga harus kita bongkar agar pemasangannya lebih mudah, pemasangan bracketnya nanti lebih mudah. Nah, untuk pemasangan bracketnya sendiri cukup rumit ya. Kemudian saya juga ngambil gambarnya, ini sudah saya pasang kembali spakbornya, jadi agak susah. Harusnya kemarin sebelum saya pasang saya videokan dulu, tapi nggak apa-apa, masih bisa kelihatan. Jadi bracketnya ini ya, ini bracketnya ini mesti saya modifikasi dulu. Ini aslinya hanya bentuk T saja, ya. Bentuk T, ini bentuk T. Kalau kita lihat dari, mudah-mudahan kelihatan ya, agak susah sih ya, bentuk T. Namun bagian atasnya itu kalau bentuknya T nggak bisa terpasang karena bautnya udah terlalu jauh itu ya. Bagian depan itu ya, bagian atas depan itu terlalu jauh. Jadi harus saya tambahkan satu lagi plat, panjangnya kira-kira sekitar 70-an mili, dan lubangnya saya sesuaikan dengan posisi lubang baut yang sudah ada di dalam sasis mobil. Nah, bagaimana caranya? Tentunya harusnya kita ukur benar-benar menggunakan meteran atau mistar atau apa aja, yang penting kita bisa ukur sehingga kita dapatkan ukuran yang benar-benar pas, posisinya pun nanti jadi lebih tepat. Nah itu ya, cukup rumit. Nah, kenapa? Ini mestinya ya, yang ini mestinya harus dibongkar dulu ini kan, supaya benar-benar tangan kita bisa masuk ke area ini, Nah, kemudian bautnya itu sendiri itu hanya ada yang ke sasis ada satu, yang di atas tadi ya, itu yang warna kuning keemasan itu satu, dan satu lagi ini. Nah, ini kita kuncikan ke lubang towingnya sendiri ya, towing aslinya, untuk narik mobil, towing aslinya ini. Nah, karena lubangnya ini cukup besar, maka perlu ditambahkan satu ring yang cukup tebal ya, dan cukup lebar, supaya bisa menutupi lubang yang ada, sehingga lubang bautnya bisa terpasang dengan baik. Nah ini juga saya bikin bertumpuk-tumpuk gini karena lubangnya terlalu besar,
Kalau kita bisa ukur terlebih dahulu dengan lubang yang lebih kecil, tentunya nggak perlu lagi, ringnya cukup satu saja. Tapi ini karena lubangnya terlalu besar, maka saya buat seperti ini. Dan untuk bagian ininya, bagian sambungannya ke towingnya itu bautnya ada dua ya, setiap sisinya ada dua juga. Ini bawaan dari saat saya beli, ini bawaan. Ini bautnya, kalau ini bukan bawaan, ini saya modifikasi. Yang di atas juga. Nah, jadi sambungannya cukup menggunakan dua baut sebelahnya ya, kiri dan kanan, artinya semuanya ada 4. Lubangnya posisinya seperti ini. Kalau ini tidak saya modifikasi, yang bagian atas tadi ya, bagian atas tadi tidak saya modifikasi menjadi L, menjadi ya tambahan lagi satu yang sekitar 60 mili tadi, maka posisi ini jadi tidak rata seperti ini ya, posisi support ini jadi nggak rata lagi. Makanya supaya dapat rata, saya tambahin seperti yang saya sebutkan sebelumnya, begitu. Nah, dan ini ada juga penahan supaya safety-nya lah, supaya misalnya satu saat bautnya kendor sendiri masih ada yang nopang. Ini benar-benar saya setting jaraknya dengan bumper aslinya itu ya kurang lebih sekitar 5 mili lah, cukup rapet sih memang, tapi saya pikir semakin dapat semakin bagus. Tujuannya adalah supaya benar-benar untuk melindungi bodi aslinya. Nah itu cara pemasangannya yang posisi sebelah kiri ya. Kemudian ini ada kabel ini adalah kabel untuk lampu LED yang di depan tadi, yang di depan. Pada part pertama sudah saya munculkan kan, sudah saya nampakkan. Ini adalah untuk lampu ke LED nya. Nah, nanti di mana nyambungnya sumber powernya nanti saya jelaskan, itu ada di box fuse ya, di blok mesin. Nah, kemudian untuk yang bagian sebelah kanan mirip, atau saya bilang sih sama lah ya, hanya beda sedikit saja. Hanya bedanya di bagian ini. Nah, di bagian ini lubang untuk towing aslinya ini lebar juga sih, tapi cukup lebih kecil lah dibandingkan dengan sebelah kiri, sehingga ringnya tidak perlu butuh terlalu lebar. Tapi tetap kita tidak bisa pakai ring-ring yang standar yang ada di pasaran, kita buatkan sendiri agar bisa menutup lubang yang ada pada towing asli. Yang di bagian atas juga sama, agak sulit melihatkannya ya, tapi sama lah dengan yang di kiri tadi. Saya modifikasi juga menjadi bentuk tambahnya bentuk L lagi ya. Nah, kemudian support ininya juga sama. Nah, bautnya juga ada dua, tadi sudah saya sebutkan ya, kiri dan kanan itu sama, ada dua sambungan ke towingnya. Jadi total baut seperti ini ada 4. Kemudian yang baut seperti ini tadi ada 4 juga ya, atas 1, yang sini 1, yang kiri tadi sama aja 2 juga, artinya semua ada 4 juga. Total semua baut ada 8. Nah, kemudian untuk penampakannya dari jauh seperti ini cukup keren sih. Ini lampunya enggak saya hidupin karena mesinnya saya matikan. Kemudian untuk pemasangan kabel dari lampu LED tadi ya, dari lampu ini ada 2. Nah, ini kabelnya. Nah, ini kabelnya ya, ini masing-masing ke lampunya, Nah, ini saya tarik ke arah fuse, ini ke arah fuse-nya, box fuse-nya ini box fuse-nya. Nah, ini kalau kita buka
kabel powernya itu saya ambil dari sini nih. Ya, kodenya F2. Kalau kita lihat kodenya di sini adalah mana ya, F2 ya, sebentar. Nah ini F2 tuh, ada F2 ya, tuh ada F2. Kenapa saya pilih ini? Karena ini adalah sumber arus listrik untuk lampu DRL. Jadi dia nanti akan ikut lampu DRL hidup terus. Nah, kemudian dia akan mati setelah, apabila mesin kita matikan, dia 10 detik 30 detik berikutnya baru mati. Jadi ini arusnya ya, kita ambil. Kenapa saya pilih kabel yang kecil? Supaya saat dijepit oleh tutupnya ini tidak rusak, karena kita mau nembuskan baut ini ke lubang ini kita agak kesulitan. Kemarin saya tidak temukan lubang yang bisa tembus, sehingga saya ambil inisiatif ini, baut ini kecil saja, kabel ini kecil saja supaya bisa dijepit oleh cover dari fuse box ini. Kemudian untuk netralnya, nah ini untuk netralnya, untuk groundnya saya ambil langsung dari aki seperti ini. Lampunya udah hidup. Ini kita ambil power ya dari lubang ini tadi. Ini powernya ini groundnya. Ya, saya pikir itu aja tutorial bagaimana cara pemasangan towing depan merek 7foot di model Cobra dengan memodifikasi beberapa support tadi ya, beberapa bracket, karena memang tidak sesuai dengan kondisi mobil Pajero Sport 2021. Mungkin sebenarnya ini adalah untuk tahun di bawahnya. Jadi karena tidak cocok tadi lah, maka saya modifikasi sehingga bisa terpasang nomor seperti ini. Itu aja saya rasa tutorial dari saya. Kalau ada kekurangan ataupun ada komen, silahkan di komen, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Dadah.